Akmal sudah hadir. Nai sudah hadir. Nai 13-nya mana di kontak-kontak Nai, Kaisa dan teman-temannya. Semeru hadir. Bapak nggak kangen banget atuh. Nanti main ke sekolah nanti besok. Andika 14 hadir. Natasha 17. Anak-anak main ke rumah tuh 13. Natasha, Dewi Sabrina, Andini 10-10. Zulfa 10-7, Aulia 10-1, Saskia 10-10, Cindy 10-9, Darin, Darin ini ya 10-2 kan, Esa 10-6, Irwan 10-6. Yang sudah bergabung disiapkan pulpen dan buku catatannya. Masih di MJ. Jumat Sabtu masih di MJ. Masih ngajar. Ya, yang sudah bergabung, kita akan selesaikan materi bab ke-6 malam hari ini. Tolong disiapkan buku dan pulpennya. Sahira, Izzuddin. Ya, masih pengen ngajar di SMA 4. Baru 1 semester ya, tanggung. Makanya untuk mengobati rasa kangen di luar sekolah, kita bertemu ini ya. Masih tetap ngajar ini kan sebetulnya. Walaupun di sekolah kita nggak bertemu, kita bisa ketemu di luar jam. Ini nilainya sama saja. Dan nanti yang hadir setiap kajian ini nanti akan diinfokan ke Pak Alauddin Zulkarnain nanti ya. Jadi data-data siswa yang hadir, yang rajin mengikuti kegiatan kajian ini, nanti akan dikirim datanya ke Pak Alauddin ya, sehingga nanti ada nilai tambah dan wajib dihargai oleh guru PAI-nya ya. Cili Hadida Jirli ya, Hanif hadir. Citra, Yusuf, Rasyad, Ririn, Darin. Ya, nanti kita ketemu di sekolah besok. Insyaallah besok kita ketemu di sekolah. Ya, Kofia tolong datanya juga dikirim ya. Data yang hadir dikirim. Jadi mohon untuk seluruh KM untuk mendata teman-teman yang hadir malam hari ini. Nanti datanya akan dikirim ke Pak Alauddin Zulkarnain sebagai bahan pertimbangan dan nilai tambah yang cukup signifikan ya gitu. Zirli baikkan live-nya ke teman-temannya biar gabung. Semeru hadir ya, yang punya SMP Semeru. Lucy hadir, Lucy. Dewi Sabrina sudah hadir. Ya, sekali lagi untuk mengobati rasa rindu kepada kelas 10 yang baru 1 semester saya ngajar. Jadi setiap malam, nanti juga beberapa malam ini kita akan bertemu. Saya menyampaikan materi pembelajaran untuk membantu ya, Mungkin nanti Pak Alauddin di kelas, saya di luar kelas. Nanti insya Allah nanti akan klop penjelasannya ya gitu.
biar menambah wawasan, menambah pengetahuan yang lebih luas terkait dengan materi semester 2 ya. Sipa hadir, Sipa Ayu, Hasbi, yang sudah hadir sekali lagi disiapkan. Iya, saya udah ngajar di SMA 4. Rasid, Reza hadir ya. Itu Pak, itu udah masuk ya, Pak Lorin udah mulai masuk kelas ya, udah mulai ngasih materi pelajaran ya, atau baru ta'aruf? Siva hadir 10.8, Randy 10.1, Naura 10.9 hadir. Oh, baru ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Naila 10.1 ini ya, Naila 10.1, Vanessa 10.9, Mikail sudah hadir. Mikail rumahnya jauh nih. Saya masih ngajar di MJ, masih Jumat Sabtu masih ke MJ. Cahaya 10.9, Cahaya 10.9, Zahra 10.7, Ajeng 10.8, Dwi Sabrina 10.2, Rindu Berat. Insya Allah besok zuhur saya ke sekolah. Alhamdulillah sehat walafiat. Bilkis hadir 10.1. Kita standby materi sampai jam 20.45 ya. Ke sekolah, sholat berjamaah. Ingin melihat bagaimana perkembangan terbaru, masih banyak yang hadir ke masjidnya atau berkurang. Ya, Satria hadir 10.9. Baik, sambil menunggu yang lain bergabung, kita buka dulu ya, biar waktunya lebih efektif kita gunakan untuk menyajikan materi sesi kedua. Sesi kedua tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Jadi materinya masih materi bab ke-6. Ya, Rasid di absen nanti ya besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para siswa yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian malam, dan khusus beberapa malam ke depan ini kita akan mengkaji materi pembelajaran kelas 10 di semester 2. Tujuannya ingin membantu ya, gitu. Ingin membantu para siswa dalam memahami materi semester 2. Tadi mungkin di kelas nanti Pak Alauddin yang memberikan materi, dan di luar kelas ya waktunya tidak lama, paling 30 menit saya akan memberikan materi juga, biar nanti akan semakin luas wawasan kajian materinya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas
materi menjauhi pergaulan bebas dan zina sampai pada dampak negatif ya, sampai dampak negatif. Dampak negatif pergaulan bebas itu terhadap diri sendiri maupun keluarga. Sekarang kita bahas poin berikutnya tentang cara pencegahan. Ya, jadi silakan ditulis poin pokoknya. Makasih Jarvis kiriman bunganya. Cara pencegahan pergaulan bebas dan zina. Ya, cara pencegahan. Ini namanya langkah-langkah preventif ya, gitu. Jadi yang supaya tidak terjadi, nanti ada langkah-langkah pencegahan. Bagaimana caranya? Sehingga kita tidak menjadi korban ya. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ini yang paling efektif ya, agar kita tidak terjebak di dalam pergaulan bebas, juga termasuk zina. Maka langkah yang paling menentukan, yang paling penting adalah kita harus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa, menjalankan perintah Allah, khususnya sholat dengan baik, itu akan mencegah orang berbuat yang melanggar ketentuan agama. Masih ingat ayatnya? Al-Ankabut 45, Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Masih ingat beda keji dengan munkar? Perbuatan keji adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang bersumber dari syahwat. Ya. Jadi keji itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu yang bersumber dari syahwat. Ya, termasuk zina, berpacaran, pornografi, pornoaksi, bicara yang kotor, yang tidak patut, itu kategorinya fahsya, keji, karena bersumber dari syahwat. Kalau munkar itu bersumber dari perut dan akal pikiran. Ya, jadi kalau perbuatan munkar itu perbuatan dosa yang bersumber dari perut dan akal pikiran. Mencuri itu munkar, ya, membegal, membunuh dan sebagainya adalah perbuatan munkar. Maka sekali lagi bahwa dengan iman dan takwa, taat melaksanakan ibadah, maka orang akan terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan zina gitu. Sekarang yang kedua, cara pencegahannya, memilih teman yang baik. Ya, kenapa? Karena teman itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, teman yang baik akan mendorong untuk berbuat baik. Teman yang buruk akan mendorong perilaku yang buruk gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau orang berteman dengan tukang minyak wangi, itu akan wangi. Nah, berteman dengan tukang terasi akan bau terasi, begitu. Makanya cara efektif memilih teman yang baik. Ketika kita salah diingatkan, bukan didukung, tapi diingatkan. Kita tidak terlena dalam perbuatan dosa itu gitu.
Yang ketiga sekarang adalah mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Ya, jadi yang ketiga untuk menghindari peluang bebas adalah mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Banyak caranya. Ya, bisa bimbel, ya, bisa ikut kajian-kajian agama, bisa olahraga dan lain sebagainya, ya begitu. Kemudian yang keempat, mematuhi aturan orang tua dan sekolah. Ya, Rezeki bertahan sampai selesai acara saya penyajian materi ini. Jadi yang keempat adalah mematuhi aturan orang tua dan sekolah. Saya yakin orang tua dan sekolah itu ingin anaknya baik-baik saja. Tidak pernah ada orang tua yang menjerumuskan anaknya, maka dijaga baik-baik, memberikan saran, bimbingan, arahan. Sekolah ada tata tertib, ya, gitu. Terkait dengan cara berpakaian, cara pergaulan, gitu. Disiplin waktu, itu sekolah ingin kita menjadi orang-orang yang baik, gitu. Kemudian yang kelima adalah menjauhi tempat dan lingkungan yang negatif. Ya, menjauhi tempat dan lingkungan yang negatif itu. Kenapa? Karena sepanjang kita ada di tempat itu, nah, itu akan terpengaruh. Tadi kita punya teman yang buruk, ada lingkungan yang buruk. Nah, sepanjang ada yang dua tadi, teman dan lingkungan yang buruk, kita akan buruk gitu. Ada rumus begini, sistem yang baik melahirkan orang yang baik, sistem yang buruk melahirkan orang yang buruk gitu. Tempat yang disiplin dalam setiap kegiatan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang disiplin gitu. Nah, tempat yang tidak disiplin, ya, maka itu juga akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak disiplin. Makanya jauhilah tempat-tempat lingkungan yang negatif. Itu cara yang efektif, ya, di antaranya bagaimana kita mencegah dari pergaulan bebas dan berzina begitu. Sekarang yang berikutnya, ya, setelah ada pencegahan, bagaimana hikmah menjauhi pergaulan yang bebas itu. Ya, bagaimana hikmahnya kalau kita menjauhi pergaulan bebas dan berzina. Nanti ada nilai-nilai positif, ya, yang akan kita raih kalau kita berupaya keras menjauhi pergaulan bebas dan berzina gitu. Yang pertama, hidup kita akan lebih tenang dan terarah. Ya, jadi hidup kita lebih tenang dan terarah. Itu kalau kita terjebak dalam pergaulan yang bebas, hidup kita seperti layangan lepas, tidak punya pegangan apapun. Yang kedua, terjaga kehormatan diri kita. Ya, akan terjaga kehormatan diri kita. Makanya dalam pergaulan jaga diri baik-baik, karena kalau sampai terjadi satu kasus, ya, tadi seperti seorang siswi yang sampai hamil di luar nikah, itu menjadi bahan cemoohan, ya begitu. Makanya jaga kehormatan diri kita, jangan sampai rusak akibat pergaulan yang salah. Terus yang ketiga apa? Masa depan kita akan cerah. Anda lulus di SMA 4 ini dengan kondisi yang baik-baik saja, Anda bisa kuliah, meraih gelar sarjana sesuai dengan bidang masing-masing. Anda bisa bekerja sesuai dengan keahlian kita, dan nanti ke depan kita juga akan mampu menata karir yang baik. Tapi kalau sebaliknya, ketika SMA sudah terjebak dalam
perzinahan, narkoba, miras, itu juga akan masa depannya sangat tidak jelas ya, maka jaga baik-baik. Dan puncaknya apa? Kalau orang jaga diri baik-baik ya, tadi menjaga dirinya, pergaulannya, dan memperteguh kepada agama, maka hidupnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita taat kepada aturan agama, taat dalam beribadah, menghindarkan kemaksiatan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ridho dengan diri kita, maka yakinlah nanti hidup kita akan baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik dan akhirat pun akan baik. Itu hikmah yang akan kita raih. Maka dari itu ada satu sikap ya, ada satu sikap yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita agar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas ya. Ini satu sikap yang coba dilakukan agar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Bagaimana caranya? Ini terkait dengan cara pencegahan ini ya. Jadi pertama adalah harus berani menolak ajakan yang negatif. Jadi kalau seseorang mengajak minuman keras, mengajak mencicipi narkoba, mengajak berpacaran, mengajak berzina, harus berani menolak. Ya, menolak ajakan yang negatif gitu. Yang kedua, berani mengatakan tidak. Ya, berani mengatakan tidak pada kemaksiatan. Jadi jangan yes tapi no ya. Jadi berani mengatakan tidak pada kemaksiatan. Yang ketiga adalah menjadi pergaulan bebas dengan lawan jenis. Jadi jaga baik-baik, boleh bergaul tapi harus jelas aturan mainnya. Jangan terlalu bebas, jangan liberal. Kalau orang sudah liberal ya sudah ya, nanti ada free sex dan sebagainya, ya sudah, menjadi korban adalah kita sendiri. Jadi jaga pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian yang berikutnya adalah aktif dalam kegiatan sekolah dan keagamaan. Jadi untuk mengisi waktu yang begitu banyak agar tidak terjebak dalam pergaulan yang bebas ya, pergaulan yang tidak memperhatikan syariat, maka sibukkan dengan kegiatan sekolah dan kegiatan keagamaan. Insya Allah kalau disibukkan dengan kegiatan yang positif, juga kajian-kajian agama, itu menjadi benteng di dalam hidup kita. Baik, sekarang yang terakhir, Bapak sekalian, kita akan membuka dalil sekarang. Ini sebagai rujukan utama ya, rujukan utama terkait dengan pergaulan bebas. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Ini dalil yang sangat penting Anda pahami dengan baik dan benar sebagai pedoman hidup kita terkait dengan pergaulan ya gitu. Yang pertama tentang larangan berzina. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat 32. Boleh, silakan dibuka ayatnya. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayatnya 32. Udah siap Al-Qur'annya? Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, silakan dilihat artinya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina.
Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa? Zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Wasa'as sabil, dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Mananya apa? Ayat ini apa? Menjelaskan apa? Wala taqrabu zina, janganlah melakukan perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Apa itu? Adalah berpacaran. Ya. Jadi kalau orang menjaga tidak berpacaran, maka terjaga dari zina. Kalau dia berpacaran, itu akan menjadi pengantar kepada zina. Kenapa dilarang mendekati zina dengan pacaran? Karena zina adalah perbuatan yang keji. Kenapa keji? Itu menyerupai hewan. Mohon maaf ya. Jadi itu menyerupai hewan. Tidak ada hewan ketika bergaul nikah dulu. Dalam Islam boleh bergaul dengan catatan bagaimana? Nikah dulu gitu. Kalau sudah nikah maka silahkan gitu. Jadi kalau belum ada akad nikah, tidak ada kebolehan bergaul antara orang yang berbeda jenis. Makanya tadi tidak ada dilarang keras untuk melakukan berzina. Kenapa? Tadi mirip dengan binatang. Kedua apa? Wasa'as sabil, dan jalan yang paling buruk. Ada kasus orang nikah muda, kemudian sudah punya anak, kemudian dia bercerai. Untuk menghidupi dirinya dan anaknya terpaksa dia berzina. Ya, mohon maaf, profesinya sebagai PSK, mohon maaf ya, gitu. Boleh nggak menghidupi anak dan dirinya dengan profesi itu? Itu jelas adalah jalan yang terburuk. Ya, maka cari jalan lain yang sekiranya pekerjaan yang halal. Kalau dikerjakan dengan seperti itu sama dengan memberi makan anak dan kita sendiri dengan cara yang haram. Makanya kata Allah, wala taqrabu zina, janganlah kalian berzina, mendekati zina. Ya, tidak boleh bergaul bebas, tidak boleh berpacaran. Karena kalau sampai berzina itu apa? Karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Itu satu ya, itu sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Ini sebagai rujukan utama kita agar orang tidak terjebak di dalam perbuatan. Karena kalau dilakukan itu perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua, ayat yang melarang mengkonsumsi miras, narkoba dan sejenisnya. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 90. Bangga, silakan. Surah yang kelima ya. Surah yang kelima. Ayatnya ayat 90. Silakan dicek ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Silakan dibuka ayatnya ya, Al-Maidah 90. Ini menjadi dalil, dasar rujukan terkait dengan larangan mengkonsumsi satu miras, kedua berjudi, wal angsob menyembah berhala ya. Tadi apa tadi? Khomer, maisir, angsob, wal azlam dan meramal nasib. Jadi sini ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa khomer, minuman keras, kemudian berjudi, kemudian menyembah berhala, dan kemudian meramal nasib adalah termasuk perbuatan yang haram, mesti ditinggalkan oleh seorang muslim. Juga sama terkait dengan narkoba, dianalogikan dengan larangan miras ini. Ya, termasuk merokok juga sama. Yaitu dianalogkan dengan
miras ini. Kalau kita lihat di Quran, tidak menyebut narkoba, tidak menyebut rokok, tapi narkoba itu dianalogikan, disamakan dengan hukum mengkonsumsi miras. Kenapa? Sama-sama merusak tubuh kita, ya, merusak sistem saraf kita, begitu. Coba silahkan dikonsumsi minuman keras, ya, jantung, lambung, ginjal itu harus semuanya rusak. Apalagi saraf pusat di otak itu akan merusak tubuh kita. Makanya karena itu merusak tubuh kita, diharamkan dalam Islam. Untuk apa? Agar kita terjaga, jangan sampai tubuh ini rusak gara-gara mengkonsumsi seperti itu. Itulah Islam. Islam hadir untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan diri kita, jangan sampai kita ini menjadi binasa gara-gara itu. Ya, makanya Islam mengharamkan di situ, ya. Sekali lagi di Al-Maidah 90 ayat ini mengharamkan, satu adalah minuman keras, khamr, yang kedua adalah maisir, mengharamkan berjudi, baik judi yang konvensional ataupun judi yang online. Yang ketiga adalah menyembah berhala. Yang keempat adalah meramal nasib. Itu adalah perbuatan diharamkan di dalam Islam. Ya, itu adalah ayat yang terkait dengan bagaimana seorang Muslim untuk menghindarkan miras. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa miras itu adalah induk segala tindakan kriminal, ya. Jadi banyak kejadian-kejadian pembunuhan, pencurian, pembegalan dan sebagainya itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh minuman keras. Orang tidak sadar, terganggu jaringan saraf otaknya, maka dia bisa berbuat apa saja, ya. Makanya seorang Muslim harus betul-betul menjaga dirinya, jangan sampai mengkonsumsi miras. Karena kalau dilakukan, maka itu akan menjadi pemicu tindakan kriminal dalam hidup bermasyarakat, gitu. Ya, gitu. Baik, itu adalah yang kedua, ya. Jadi itu sangat jelas sekali Al-Quran memandu kita agar kita menjauhi miras, narkoba, termasuk rokok, ya. Rokok juga sama, ya. Sekalipun hanya berupa asap, itu bisa merusak saluran pernapasan kita, akan merusak paru dan jantung kita. Banyak kasus-kasus seperti itu, ya, gitu. Makanya tadi Islam hadir untuk menjaga diri kita, jangan sampai binasa gara-gara perbuatan itu. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga, aksi tawuran, aksi geng motor, ya, tawuran antar sekolah, gitu. Ada pembunuhan di situ, bawa celurit, bawa besi atau benda-benda tajam itu. Bagaimana pandangan Islam terkait seperti itu? Boleh enggak? Nah, sangat jelas, silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa ayat 33, ya. Coba silahkan dibuka Al-Qur'annya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayatnya 93. Kita dibuka, silakan. Dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adallahu 'adzaban 'azima. Ya, silakan dilihat lagi ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan, ya, dan barang siapa orang yang membunuh seorang mukmin muta'amidan, dengan disengaja, fajazauhu, maka balasan bagi dia adalah
Jahannam, ya, Jahannam, neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selamanya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang itu, melaknatnya. Wa adalahu, dan Allah menyediakan, ya, Allah menempatkan azaban azima, dengan siksa yang sangat pedih. Ya, saya ulangi lagi. Wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa orang yang membunuh seorang mukmin muta'amidan, dengan disengaja, fajazauhu, maka balasannya adalah Jahannam, neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa adalahu, dan dia menyediakan tempat baginya azaban azima, dengan siksa yang sangat pedih. Itu jelas sekali ayatnya. Jadi kalau orang membunuh dalam aksi tawuran, ya, banyak korban berjatuhan kan tawuran itu, ya, gitu. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan balasannya apa? Adalah neraka Jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Itu surah An-Nisa ayat 93, ya. Sekarang dibuka surah Al-Maidah ayat 32. Silakan dibuka. Silakan dibuka ayat 32, Al-Maidah surah kelima ayat 32. Kita lihat ayatnya, nanti masuk ke tengah, ya, tengah. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Isinya apa? Membunuh satu orang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Sekali lagi, membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita membunuh satu orang, sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini, gitu. Dan juga sama, barang seorang menyelamatkan nyawa seseorang, maka sama menyelamatkan nyawa seluruh manusia di muka bumi ini, gitu, ya. Maka dari itu, kepada para siswa sekalian yang saya sayangi, maka hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran, karena itu akan berdampak yang negatif bagi diri kita, juga bagi orang lain, ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Islam hadir ke muka bumi ini dengan ketentuan syariat, hukum yang sangat jelas. Tujuannya apa? Adalah untuk menjaga nyawa kita, menjaga diri kita, ya, menjaga kehormatan diri kita. Nah, kalau itu ditaati dengan baik, maka saya yakin kita akan jadi orang-orang yang orang yang sukses ke depannya, insya Allah, ya. Nah sekalian, itu barangkali hal yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mencegah perbuatan zina dan perbuatan bebas, juga bagaimana hikmahnya, ya, hikmahnya akan kita raih dengan baik kalau kita berupaya keras menjaga diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama, sehingga kita akan tetap dalam posisi pribadi yang terhormat. Dan juga tadi di akhir kajian ini, Al-Quran begitu jelas membimbing kita, memandu kita
agar hal yang diharamkan di dalam Islam ini kita hindari. Tadi larangan berzina, larangan miras, larangan membunuh, ya, juga termasuk larangan melakukan adegan-adegan porno aksi, pornografi. Itu Islam, Al-Quran begitu jelas, ya, begitu. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya. Jadi kita telah selesai membahas materi bab ke-6. Nanti silakan, nanti bisa diperdalam dalam kegiatan belajar di kelas, nanti bisa didiskusikan. Dan kalau memang ada hal yang kurang difahami, kurang dimengerti, nanti silakan disampaikan, ya, pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi silakan bisa lewat WA, mau enggak, silakan lewat telepon, mangga, ataupun nanti juga langsung dalam free talk misalkan, ya, dalam diskusi setiap malam, maka silakan nanti disampaikan. Kita akan bahas lebih dalam lagi sehingga kita akan semakin paham materi. Tapi pada intinya, ya, pada intinya tujuan materi yang dibahas, ya, agar kita semua, ya, para siswa itu adalah akan terjaga dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama, itu, ya, yang kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik dan akan sukses ke depan, ya, begitu, dalam menata karir, menata pendidikan, sebagainya. Nanti ke depan akan menata keluarga yang lebih baik, itu akan terselamatkan dengan mempedomani materi yang pertama di semester 2 ini. Ada yang mau disampaikan, Bangga, sebelum kita tutup? Waktunya udah hampir habis, 30 menit ke depan, ya. Ada yang mau disampaikan? Naila hadir, Cindy hadir, Zulfa 10-10 masih hadir, ya, gitu. Cukup barangkali, ya. Nanti ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi malam Sabtu, ya, dengan materi baru. Nanti ada materi berikutnya, bab ke-7 kita akan bahas juga nanti, ya, begitu. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau disampaikan, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadir Gladys? Masih hadir Gladys? Rashad masih hadir? Ya, sampai selesai, ya, Rashad, ya, alhamdulillah. Siapa lagi yang masih standby? Hanif masih hadir, ya? Alhamdulillah. Jarvis masih hadir, Jarvis? Ya, alhamdulillah masih hadir, ya. 10-2 ada yang hadir? 10-2. Berapa orang? 10-2. Julfa, alhamdulillah masih standby. Naura hadir, ya, Naura. Alhamdulillah. Ya, selamat istirahat, ya, silakan istirahat biar pagi-pagi bisa fresh, ya. Ya, mangga hatur nuhun kasadayana, mangga.